warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom yang cukup sederhana ini dan dibatasi oleh jarak dan waktu ya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelumnya kami perkenalkan dulu saya Weni Yuliani sebagai host dalam seminar Zoom malam ini yang akan membuka Zoom kita hari ini bersama pemateri kita yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu Hajah Umi Hanili Mahyildi yang akan memberikan seminar pada malam hari ini. Alhamdulillah, sebelum memulai kita baiknya untuk membuka dulu, silakan open cam Bapak Ibu agar kita bisa lebih interaktif bersama dan saling menghargai karena di sini Umi sendiri juga udah hadir memperlihatkan kamera di sini bersama-sama kita. Baik, tidak memperpanjang masalah, langsung saja kita masuk ke acara inti ya Umi ya. Alhamdulillah di sini Umi sudah bergabung bersama kita. Dan saya akan share materi kita yang akan disampaikan oleh Umi Hanilina sebelumnya. Apakah sudah terlihat di layarnya Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bung ini. Oke. Baik, kepada Umi Haneli, waktu dan tempat kita persilahkan karena kita sangat tahu waktu Umi sangat terbatas, jadi kita tidak memperpanjang lagi. Kepada Umi, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam secara online dalam webinar dengan tema menginspirasi generasi muda membentuk karakter dan etika. Dalam hal ini tentu kita memahami bahwasanya ya Rasulullah juga mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, ya. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Akhlak inilah ya mungkin kita lihat ya bagaimana yang kita rasakan pada saat ini, bagaimana akhlak-akhlak daripada generasi muda, bagaimana etika, bagaimana membentuk karakter, dan siapa yang sangat berperan ya dalam membentuk karakter ya. Ini juga itu pun juga sudah disampaikan ya oleh Rasulullah bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama ya. Maka tentu peran dari keluarga, peran dari ibu, daripada ayah ya dalam menentukan karakter ya daripada anak-anak ini sangat menentukan sekali. Makanya dikatakan anak yang lahir itu adalah suci ya. Kemudian orang tuanya lah ya, ibu ayahnya lah yang meyahudikan, memajusikan, menasranikan ya. Atau justru menghidupkan fitrah ya. Fitrah anak itu adalah fitrah yang lahir itu adalah suci bersih ya. Maka tergantung orang tuanya lah ya yang memberikan ya, ibaratkan kertas putih ya, maka orang tua yang sangat berperan ya dalam hal ini. Bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah ya, dan para peserta webinar ya yang saya hormati. Di dalam bahan ini saya menyiapkan ya bahwasanya
generasi muda saat ini dihadapkan pada berbagai ketakutan yang mencakup ya pengaruh negatif media sosial. Nah, ini yang mungkin kita lihat ya pengaruh media sosial ya terhadap citra diri, kekhawatiran akan kurangnya privasi online serta ketidakpastian ekonomi yang dapat ya, kemudian kompetensi yang ketat dalam berbagai aspek kehidupan dan kesadaran akan kesenjangan sosial dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bersaing, ya. Meningkatkan beban emosional dan motivasi pada generasi muda. Oleh karena itu, penanganan bijak terhadap ketakutan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ya pembentukan karakter dan etika yang positif di tengah kompleksitas ya tantangan zaman modern. Ya. Maka ini merupakan suatu hal ya, kajian yang kita lihat ya, kondisi-kondisi daripada generasi muda, permasalahan-permasalahan daripada generasi muda, dan begitu juga bagaimana ya kita menanamkan nilai dasar ya daripada agama. Penanaman nilai dasar agama yang kuat kepada generasi yang kuat ya memiliki karakter dan etika terbentuk dari pribadi yang tidak meninggalkan fondasi agama. Nah, disinilah kita melihat ya bahwasanya 8 fungsi keluarga itu yang pertama itu memang fungsi agama. Sejauh mana kita orang tua menanamkan nilai-nilai ya, kemudian membiasakan ibadah-ibadah, juga termasuk bagaimana penanaman akidah ya, keyakinan kepada Allah, itu memang sedini mungkin ya dari kecil gitu ya. Karena memang kita melihat ya ketika dari kecil ya kita membiasakan hal-hal yang positif terhadap anak. Kalau pepatah Minang mengatakan ketik taraja-raja gadang tabau-bau alah tua terubah tidur ya. Maka seperti itu juga bahwasanya ungkapan pepatah Arab ya bahwasanya belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Maka di waktu mulai dari kanak-kanak ya, mulai dari dalam kandungan bahkan, mulai dari menentukan jodoh pun mungkin sangat menentukan bahwasanya kita mau menjadikan generasi ke depan seperti apa. Kita akan mendidik anak ke depan itu seperti apa. Maka pendidikan selanjutnya adalah pendidikan sebagai fondasi karakter. Ya. Pendidikan sebagai fondasi karakter menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang mendalam kepada generasi muda, tidak hanya dalam hal pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan etika. Ya, sekali lagi, kalau dalam Al-Quran ya karakter etika itu adalah akhlak. Ya. Manusia ya antara hubungan ya Khalik ya, sebagai pencipta, kemudian makhluk sebagai ciptaan, ya, dan di sini akhlak ya. Akhlak itu adalah perilaku, tuntunan yang diberikan ya oleh Allah, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, kepada Rasulullah ya, dengan banyak berselawat, dengan mengikuti ittiba' Rasul ya, kemudian bagaimana menjadikan contoh teladan ya Rasul, keluarganya ya dalam kehidupan kita, itu menjadi suatu hal yang memang bukankah ya dikatakan Rasulullah itu adalah khulqul Quran ya? Bukankah yang dikatakan juga bahasanya Rasulullah itu adalah contoh teladan ya dalam kehidupan ini. Nah, itu ya pendidikan sebagai fondasi karakter ya. Kemudian teknologi sebagai sarana pendidikan karakter. Kita melihat bahwasanya peran dari teknologi sebagai alat untuk membentuk karakter dan etika pada generasi muda, tentu dalam hal ini kita melihat bahwasanya apa yang ada pada saat ini, apa yang kita lihat pada saat ini, atau sarana prasarana yang kita nikmati pada saat ini, tentu ada ya, ada positif dan ada negatifnya. Tapi sekali lagi, ketika penanaman nilai-nilai, penanaman agama yang diberikan kepada anak, sehingga anak memahami mana yang perlu mereka lihat, mana yang perlu mereka tidak lihat. Ya.
mana yang perlu mereka buka, mana yang tidak ya. Ada semacam filter dalam dirinya ketika nilai-nilai agama itu memang ada dalam dirinya. Oh, ini enggak benar nih, ini enggak patut ditonton ini merusak ini haram nih. Ini akan ditanya nanti mata ya oleh Allah. Sebagaimana Allah juga mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 179 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaikal kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya. Disediakan isi neraka jahanam itu untuk golongan jin dan manusia. Yang pertama, mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, ya mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Maka dalam hal ini ya, bagaimana pengembangan soft skill ya? Ya, pentingnya pengembangan keterampilan lunak pada generasi muda untuk membentuk karakter dan etika. Jadi bagaimana sekali lagi, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengarahkan ya, bagaimana kita memberikan pengawasan nih kepada anak-anak sehingga memang kita tidak bebaskan kepada anak-anak untuk memegang HP mungkin ya 24 jam, apalagi anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang mungkin mereka kalau kata orang sekarang kepo ya. Setiap apapun yang ditayangkan orang ya mereka ingin tahu, mereka ingin langsung melihatnya, bukan malah di skip ya ketika itu adalah suatu hal yang tidak baik ya. Tapi justru ya mereka mereka membukanya, bahkan kadang-kadang ya mereka menirukan ya seperti apa yang mereka lihat. Kemudian tentu dalam hal ini ya bagaimana melakukan pelatihan ya, kegiatan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan sosial. Nah, bagaimana bagaimana generasi muda mengikuti ya pelatihan-pelatihan untuk pengembangan dirinya gitu ya. Sehingga mereka memang tahu posisi, tahu apa tempat-tempatnya dan tahu mana yang penting yang harus mereka miliki dan mana yang mereka harus tinggalkan gitu. Nah, termasuk ya, penting ya bagi anak-anak kita sehingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu ya dalam ya suatu saat ya mereka mungkin di organisasi, mereka pengurus organisasi atau ketua organisasi atau komunitas, bergaul dengan masyarakat ya, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat ya, sehingga dengan pelatihan kepemimpinan ini ya akan melihat ya bahwasanya manusia itu tidak ada yang hebat sendirian gitu ya. Pasti ya kita dalam sebuah organisasi ya kerjanya teamwork ya. Kerjanya adalah super team ya, tidak superman ya. Nah, inilah yang mungkin ya sangat penting ya kita termasuk ya keterampilan sosial ya. Karena seseorang itu dibilang cerdas ya, bukan hanya cerdas secara intelektualnya, tapi juga cerdas emosionalnya, ya cerdas sosialnya gitu ya. Dan di samping ya cerdas intelektualnya ya. Kemudian penguatan nilai-nilai kebangsaan ya. Ini kita melihat ya pentingnya memberikan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk karakter dan etika generasi muda. Nilai-nilai kebangsaan ini ya bagaimana mereka mencintai negaranya, mencintai bahasanya ya. Kemudian bagaimana mereka mempelajari ya, membaca, mengetahui bagaimana perjuangan dari dari para pejuang-pejuang bangsa, daripada pahlawan-pahlawan bangsa, kemudian mengambil terinspirasi ya, terjadi ya. Maaf nih, pencet mute-nya lagi.
Apaan nih suaranya nggak terdengar nih. Halo? Halo? Udah, Mi. Udah Oh, Mi, udah ya. udah. Ya. Udah, Nur. Jadi bagaimana perjuangan daripada pejuang-pejuang bangsa ya, khusus ya Sumatera Barat misalnya, kita melihat bagaimana perjuangan daripada Bung Hatta ya, kemudian Sultan Syahrir ya, kemudian Buya Hamka ya, diantaranya contoh-contoh yang Tuanku Imam Bonjol ya, kemudian banyak pejuang-pejuang bangsa yang lainnya ya. Dan itu dari Sumatera Barat ya, sangat menentukan ya bagaimana kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian juga di bidang di kaum perempuannya misalnya, kita melihat bagaimana perjuangan Rahmah El Yunisiah dalam bidang pendidikan ya. Terbentuknya Diniyah Putri ya, satu-satunya pesantren perempuan ya dulunya ya, yang pertama ya terbentuk ya, bahkan di dunia gitu ya. Ini suatu hal yang bagaimana memang seperti Ibu Rahma El Yunusya ya, sangat peduli terhadap bagaimana pentingnya perempuan mendapatkan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga memang mereka bisa nantinya mendidik anak, membentuk generasi-generasi ke depan yang lebih baik ya. Bagaimana mungkin ya kita melihat perempuan misalnya tidak punya ilmu agama, tidak punya dasar-dasar lah ya, tidak memahami semuanya, mungkin kita juga tidak paham semuanya ya, tapi bagaimana memang punya dasar-dasar bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadi seorang peran sebagai seorang istri, ya, dan bagaimana menjadi seorang orang tua ya, yang nantinya akan memberikan contoh-contoh teladan, nasihat-nasihat terbaik ya, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan ya terhadap anak-anaknya ya. Maka nilai-nilai kebangsaan ini memang ya harus ditanamkan kepada anak sehingga mereka memang memahami bagaimana pejuang bangsa dulu berjuang berkorban ya untuk Indonesia merdeka ya, menumpahkan berkorban jiwa, raga ya, harta gitu ya untuk kepentingan kita pada saat ini. Tentu menjadi kewajiban kita bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan dengan kebaikan-kebaikan ya, dengan program-program yang baik ya untuk bangsa kita ini yang menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, memperjuangkan ya nilai-nilai ya termasuk nilai-nilai agama ya, dan karena memang dalam dalam pembukaan undang-undang pun disampaikan bahwasanya kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa ya. Nah, maka tentu dalam hal ini kita harus memahami ya, harus menyadarkan ya, menyampaikan juga kepada anak-anak tentang jangan mereka lupa kepada sejarah ya. Mereka harus tahu tentang sejarah perjuangan bangsa, sehingga dengan mereka tahu, dengan mereka membaca, dengan mereka mengikuti, sehingga ya mereka bisa mengisi ya, tidak merusaknya, tapi bagaimana mereka mengisi kemerdekaan ini dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Kemudian pengamalan sosial dan kepedulian lingkungan. Pentingnya terlibat ya dalam pengalaman sosial dan pengembangan kesadaran terhadap lingkungan untuk membentuk karakter dan etika generasi muda. Ya, karena memang bagaimana lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih ya, kepedulian terhadap ya, termasuk ya tidak misalnya contohnya misalnya tidak menebang hutan sembarangan gitu ya, termasuklah pesan-pesan ya daripada nyanyi Minang ya tentang pesan burung misalnya ya, tidak menebang hutan sembarangan ya, karena apa, karena akibatnya longsor ya. Kalau ini yang dilakukan ya, itu generasi muda memang harus tahu ya, sehingga mereka mencintai untuk ya menjaga lingkungan hidup ya, supaya terjaga seimbang ya, tidak terjadi ya, kita lihat saja kondisinya misalnya karena banyaknya pengundulan hutan misalnya,
menyebabkan terjadinya golodo, banjir, ya, kemudian hal-hal yang banyak yang tidak kita inginkan. Ya. Maka dalam hal ini sekali lagi ya, maka perlu ya pemahaman-pemahaman tentang ya lingkungan, ya, bagaimana lingkungan yang jauh daripada hal-hal yang memang merusak ya daripada lingkungan itu sendiri, ya, sehingga bagaimana kita mengelolanya sehingga lingkungan itu memang menjadi hal yang bersahabat ya dengan kita. Ya. Kemudian termasuk ya bagaimana pelatihan-pelatihan yang dilakukan generasi muda harus mampu, harus punya keterampilan ya dalam hidup ya, sehingga mereka ketika berada di mana saja ya itu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Ya. Kalau kita lihat ya sesuai juga dengan apa yang dikatakan Rasulullah ya, ini yang terutama untuk perempuan ya, apalagi laki-lakinya gitu ya. Karena laki-laki itu nanti akan bertanggung jawab ya terhadap kebutuhan-kebutuhan keluarga, ya. Sementara istri ya mereka memberikan sedekah kepada suaminya dengan membantu ya penghasilan daripada istri nanti membantu kekurangan-kekurangan daripada suami tentunya. Ya. Kemudian termasuk ya bagaimana pelatihan-pelatihan kewirausahaan ya, di mana termasuk ya diberikan proyek-proyek nyata, pengembangan ide bisnis ya, karena memang pada saat ini dalam bisnis, dalam usaha kita tidak hanya tidak perlu ya tidak perlu mungkin toko, ruko gitu ya, tapi dengan digitalisasi ya, bagaimana generasi muda bisa mengembangkan bisnis-bisnis usahanya sehingga memang mereka mampu mandiri gitu. Ya, tidak hanya menampung, tidak hanya menerima uang ya daripada orang tuanya, tapi mampu mempunyai penghasilan sendiri dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar yang saya hormati ya. Ya. Jadi bagaimana ya terakhir kita sampaikan ya bagaimana memang mengembangkan jiwa kewirausahaan ya kepada anak ya, sehingga mereka tidak memikirkan bahwasanya mereka harus pegawai negeri misalnya. Karena kita tahu ya bahwasanya mungkin kita bisa bertanya kepada pegawai negeri berapa gaji pegawai negeri pada saat ini ya. Tapi wirausaha kita melihat ya betapa banyak generasi muda ya, bahkan ada yang keluar dari PNS ya karena mereka merasa ya lebih enak ya mereka berusaha ya wirausaha ya, sehingga penghasilannya itu memang berlipat-lipat ganda ya, sehingga mereka bisa membelikan kepada kebutuhan-kebutuhan keluarganya ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan mungkin masyarakat juga mungkin ya dalam membantu hal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia ya, maka tentu sekali lagi ya mudah-mudahan ya lahirnya generasi muda yang beretika, berkarakter memang sangat didukung oleh 3 hal. Pertama itu adalah rumah tangga, ya ibu ayahnya memberikan contoh teladan, kemudian membimbing, mengarahkan ya, kemudian membiasakan hal-hal yang baik-baik ya terhadap anak ya. Kemudian memang anak diberikan tugas ya, tidak hanya mungkin ya dibiasakan, kan ada orang tua memang biasakan anaknya manja, tidak boleh bekerja ya. Padahal itu adalah suatu hal yang merugikan terhadap anak. Tapi bagaimana mendidik anak itu memang serba bisa, serba apa yang dilakukan ya. Kalau Rasulullah mengatakan anak perempuan jangan dimasukkan ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal ya. Tentu laki-laki dalam hal ini mungkin lebih dari itu gitu ya. Dalam ajarkan Al-Quran, ajarkan memasak, ajarkan menjahit ya, sehingga dia dengan keterampilan itu ya mampu untuk hidup mandiri dan tidak tergantung nanti hanya kepada suaminya ketika dia berkeluarga nanti, dan mampu bagaimana memenuhi kecukupan kepada anak-anaknya nanti sehingga pendidikan anak-anaknya tidak akan terpengaruh ya dengan tidak akan terputus ya, tapi pendidikan anak-anaknya akan lebih baik daripada orang tuanya ya, dengan kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh orang tua ya, sehingga anak-anak
kita ke depan kita harapkan di bonus demografi tahun 2045 di tahun 2045 nanti kita menginginkan seperti yang disampaikan bahwasanya kita mengalami Indonesia emas ya, maka mari kita bersama-sama jangan jadikan Indonesia cemas ya dengan banyaknya hal-hal yang memang tidak kita inginkan pada saat ini. Apakah narkoba, pergaulan bebas, LGBT, kemudian tontonan-tontonan yang merusak tadi yang memang diusahakan oleh orang untuk memberikan ya kepada HP anak-anak kita, HP Android anak-anak kita, maka disinilah bagaimana peran orang tua selalu dekat, selalu menasihati, selalu memberikan contoh terbaik ya kepada anak sehingga mudah-mudahan ya memang apa yang kita harapkan ya anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang memang soleh-solehat ya, kemudian anak-anak yang mandiri ya, mampu ya untuk menghidupi dirinya sendiri ya, sehingga inilah yang kita harapkan ya, generasi muda ya sesuai dengan tema kita pada saat ini ya, bagaimana menginspirasi generasi muda membentuk karakter dan etika itu bisa terwujud ya. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati ya, mungkin itu ya sebagai pemancing ya diskusi kita pada saat ini ya, mungkin ya untuk sementara ya itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya apa yang Umi sampaikan ke hadirat kita bersama. Ada poin-poin penting yang perlu kita ingat dalam apa yang Umi sampaikan tadi. Yang pertama adalah pendidikan agama itu adalah sebagai fondasi karakter bagi generasi muda. Nah, kemudian pengaruh teknologi ini sangat besar sekali untuk anak-anak di zaman sekarang karena begitu banyak pengaruhnya terhadap anak-anak kita gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memantau apa saja aktivitas mereka. Baik, karena waktu Umi sangat terbatas, jadi kita berikan 2 sesi penanya saja dan sebelum itu kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu sebelum kita close nanti. Oke. 1, 2, 3. Session kedua, bentar ya. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya biar nampak wajah cantik, wajah gantengnya di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, diskusi kita beri waktu untuk 2 orang penanya. Ini ada Rahayu Lestari ya yang sudah ngangkat tangan. Silakan aktifkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Umi, Kak. Ayu ingin bertanya, Kak. Kan di zaman sekarang tuh terlalu banyak yang era digital yang terlalu negatif gitu, Kak. Jadi kayak gimana caranya untuk menghentikan era yang kayak gitu, Kak? Soalnya nggak di keluarga Ayu aja, di sekeliling Ayu juga banyak, Kak. Gitu. Terus satu lagi, Kak, apalagi kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman atau sama keluarga, ya kebanyakan tuh digital lah, main HP atau sibuk sendiri-sendiri gitu, Kak. Jadi solusinya gimana gitu, Kak? Kalau ditegur segan sih, Kak, gitu. Ini. Oke, Rahayu, poinnya saja ya tentang bagaimana ini ya solusi bagi generasi muda untuk menanggapi bagaimana teknologi ini untuk yang lebih bermanfaat ya. Iya. Oke, 1 orang penanya lagi karena waktu kita sangat terbatas. Ada Kak Angelia ya, Agustin. Ini di urutan yang kedua.
Silakan aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan Umi, ini Titin yang Mentawai. Oh iya, Bu. Titin. Titin di sini sebagai bidan bertugas di Puskesmas Sikabaluan Suber Utara. Selama 10 tahun mengabdi di Mentawai, mungkin sudah banyak melihat bagaimana masyarakat yang di pelosok daerah terdalam gitu. Semenjak sekarang kan pemerataan sinyal sudah bagus dan penggunaan handphone Android terhadap anak umur usia SD sampai TK itu, apalagi semenjak COVID, itu anak kecil itu udah bebas menggunakan handphone. Dan penggunaan handphone, apalagi di daerah pedalaman seperti ini, sepertinya sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan remaja, di mana angka remaja di wilayah Suber Utara tuh sangat signifikan meningkat. Misalnya bahkan usia kelas 6 SD sudah ada pasien yang hamil anak remaja gitu. Sehingga kami pun bingung gitu, gimana cara mengontrol anak-anak ini dengan penggunaan handphone Android yang tidak terawasi gitu. Karena minimnya pengetahuan dan pengawasan dari orang tua. Dan lebihnya lagi, dampaknya juga sudah banyak juga anak remaja kita yang menderita penyakit menular tua. Fatal sekali sebenarnya berita ini. Jadi bagaimana menurut pendapat Umi, solusi kami istilahnya sebagai garda terdepan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih, Umi. Oke, baik. Intinya dari kedua penanya ini adalah bagaimana mengontrol sosial media ini terhadap perkembangan anak-anak remaja ya. Baik, kepada Umi dipersilakan untuk menanggapi dari dua penanya pertama ini. Ya, terima kasih ya. Yang tadi yang pertama ulangi apa lagi Bu Eni, bacakan Bu Eni tadi. Iya, hampir sama juga Umi tentang mengontrol pengaruh sosial media terhadap anak-anak remaja. Oh iya. Terima kasih ya kepada Ibu Titin dan Ibu Rahayu Lestari. Ya. Kita melihat ya bahwasanya memang di zaman digitalisasi ini ya banyak ya mungkin banyak hal-hal yang memang perlu kita perhatikan, banyak hal-hal yang memang anak-anak ya terpengaruh ya dengan dengan tidak menyadari ya sebetulnya mereka menjadi korban ya daripada kemajuan ya. Kita memang kita tidak bisa stop ya kemajuan teknologi ya. Tapi bagaimana kita membentengi anak-anak kita dengan agama ya. Makanya tadi 8 fungsi keluarga itu adalah yang pertama itu fungsi agama. Bagaimana penanaman nilai-nilai, bagaimana penanaman tentang misalnya tentang Asmaul Husna, ya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui ya. Walaupun mereka sendiri saja dalam kamar, mereka membuka HP, mereka mungkin menonton hal-hal yang tidak senonoh, tapi ketika mereka menyadari bahwasanya Allah itu Maha melihat, ya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, ya mereka menyadari bahwasanya mungkin orang tua kita tidak tahu, mungkin guru tidak tahu, tapi Allah yang selalu melihat kita, ya
Maka penanaman akidah itu, penanaman nilai-nilai itu yang menyebabkan anak-anak kita bisa terkontrol ya, terawasi gitu. Dan memang perhatian daripada orang tua gitu. Kita melihat ya bagaimana kejadian-kejadian yang baik yang diceritakan oleh Bu Titin tadi ya, bagaimana anak-anak tidak lagi peduli ya terhadap apa pergaulan bebas ya, mereka hamil di luar nikah ya. Ketika kita hadir juga waktu itu ke sebuah daerah ya, memang banyak ya keluhan-keluhan ya, banyak terjadi pelecehan-pelecehan seksual terhadap anak dan banyak hal yang memang tidak kita inginkan ya terjadi di generasi muda kita. Tentu dalam hal ini sekali lagi bahwasanya memang harus sinergi dan berkolaborasi antara orang tua ya dalam rumah tangga, ibu ayah itu harus memang bagaimana memberikan pendekatan tersendiri kepada anak ya, sehingga memang anak itu punya permasalahan, mereka curhatnya kepada orang tua, bukan curhatnya kepada media sosial, bukan curhatnya di Instagram, bukan curhatnya di Facebook atau di Twitter atau di media-media sosial lainnya gitu. Maka memang penting ya pembelajaran kepada anak-anak kita sebelum mereka memegang HP, itu memang mereka harus diberikan bekalan bahwasanya HP ini ya, di samping kalau megang lama-lama radiasinya bisa menyebabkan kanker otak ya, bisa merusak ya. Di samping itu adalah bagaimana ditayangkan tayangan-tayangan yang ada di HP itu banyak daripada orang-orang yang mungkin tidak senang ya terhadap misalnya apakah terhadap generasi muda ya, bagaimana upaya-upaya menghancurkan generasi muda ya. Kalau kita melihat ya kondisi-kondisi yang ada ya, memang ya sangat terbukti ya bahwasanya memang kita melihat ya usaha dari tadi sudah sampaikan harus 3 hal ini berkolaborasi bersinergi. Orang tua ya, bagaimana kita mensosialisasikan kepada orang tua bahaya daripada HP misalnya, termasuk radiasinya dan bahaya dari tontonan-tontonannya. Kita bisa melihat ya bagaimana kalau orang tua tidak peduli ya terhadap tontonan-tontonan daripada anak-anaknya. Kita melihat ya bagaimana anak-anak yang setelah menonton sesuatu yang di dalam HP itu kemudian mereka menirukan, melakukan ya. Dari karena Umi adalah sebagai ketua P2TP2A ya, Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Ini kita melihat betapa banyak kasus-kasus ya daripada ya kasus-kasus ya anak-anak yang menjadi korban ya. Anak-anak yang kita lihat ya, anak-anak yang awalnya mungkin jadi korban suatu saat akan menjadi pelaku. Dari kasus ya seorang yang kemarin seorang pelaku sodomi ya, yang mensodomi 75 anak ya, itu yang ketahuan 75 anak. Ternyata orang itu dulu adalah dia korban. Dulunya dia korban. Tapi sekarang dia melakukan kepada 75 anak. Kita tidak bisa bayangkan anak yang 75 yang menjadi korban pada saat ini ketika mereka menjadi pelaku dan mencari 75. Coba bayang 75 kali 75. Berapa anak-anak kita yang akan menjadi korban. Maka itulah kembali ya kita menanamkan, mengedukasi, mensosialisasikan kepada orang tua pentingnya penjagaan kita terhadap anak, pengawasan kita kepada anak ya. Seperti tawuran juga misalnya. Bagaimana anak-anak mempunyai celurit yang begitu besar dan panjang ya. Apa itu orang tuanya tidak tahu gitu ya. Anak-anak yang keluar keluyuran tengah malam yang tawuran itu, apakah orang tuanya tidak melihat ya anaknya ada dalam kamar atau tidak gitu. Nah, ini suatu hal yang memang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Memang ini akhir zaman mungkin ya kita lihat ya. Bahwasanya orang tua banyak yang sudah takut kepada anaknya. Bahkan kiasannya dikatakan banyak budak melahirkan tuan. Artinya banyak orang tua yang takut kepada anaknya sehingga memang tidak berperan apa-apa dalam memberikan nasihat, memberikan apalagi tidak mampu memberikan contoh yang baik ya kepada anak-anak ya, sehingga perilaku anak-anak itu memang bebas ya, sehingga tidak ada panutan, tidak ada komunikasi ya, tidak ada nasihat ya,
Sehingga inilah yang menjadikan generasi muda kita, ya, generasi yang tambah lama, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun ya, bukan semakin baik ya, tapi kadang-kadang yang terjadi adalah semakin banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tentu dalam hal ini termasuk ya apa yang dialami di Siberut ya, Butin ya. Kita melihat ya bagaimana memang sekali lagi keterlibatan daripada orang tua ya. Orang tiga hal ya, saya sampaikan tadi 3 hal. Yang pertama itu adalah rumah tangga, bagaimana membenahi rumah tangga, bagaimana memberikan pemahaman kepada ibu ayah sehingga mereka mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sekolah ya, bagaimana peran dari pemerintah ya, peran daripada guru, kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah ya, itu memang memberikan contoh yang baik ya. Kemudian mereka memberikan edukasi yang baik, mereka memberikan contoh teladan yang baik ya di sekolah ya, sehingga memang anak-anak, karena guru itu menjadi panutan juga bagi anak-anak. Ketika guru melakukan kesalahan, ketika guru melakukan pergaulan bebas, ketika guru melakukan itu menjadi menjadi hal yang akan ditiru oleh anak-anak gitu. Ya. Dan termasuk bagaimana kepedulian daripada masyarakat ya terhadap hal ini. Termasuk dalam pemerintah mungkin ya, kepedulian pemerintah ya. Kita sangat menginginkan sekali bahwasanya situs-situs porno atau situs-situs kekerasan itu diblokir oleh pemerintah, diblokir oleh Kominfo, Menkominfo, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, kenapa? Karena bahaya yang begitu besar ya. Berbeda kan kalau kita beda-bedakan, kalau kita banding-bandingkan lah ya. Dulu kita memang tidak melihat ada pornografi, kita tidak melihat ada TV-TV tayangan-tayangan tidak senonoh ya. Kemudian tidak ada YouTube yang ditayangkan kepada kita hal-hal yang tidak baik ya. Sehingga memang alhamdulillah ya apa yang kita lakukan ya itu sejauh mana orang tua mengarahkan tentang kebaikan ya, kita menirunya, kita mencontohnya gitu. Nah, inilah yang mungkin dan peran daripada kita semua, termasuk kalau di kalau misalnya Minangkabau ya, bagaimana fungsi daripada tali tiko sapilin tungku tiko sejarangan, peran daripada nenek mama ya, kalau Minang ya, peran daripada nenek mama mengarahkan ya, membina, kemudian mengawasi anak kemanakan ya, anak kemanakan ya, diawasi, peran daripada nenek mama. Kemudian peran alim ulama, bagaimana selalu menyampaikan, selalu mengedukasi ya, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ya, apakah hari apakah khutbah Jumat ya, atau mungkin ceramah-ceramah agama, bagaimana mensosialisasikan pentingnya orang tua ya, memberikan pengawasan, memberikan kasih sayang, memberikan contoh teladan kepada anak ya, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam kesesatan ya. Kemudian ya alim ulama, kemudian cerdik pandai ya, peran daripada ilmuwan, peran daripada guru, peran daripada dosen, peran daripada universitas ya terhadap permasalahan-permasalahan ini ya. Saya pernah bercita-cita ya, tapi belum terwujud ya. Bagaimana memang misalnya kerjasama dengan UIN misalnya. Bagaimana satu rumah tangga itu ada satu anak satu anak UIN yang memberikan pembinaan. Satu rumah tangga itu ada satu dokter yang memberikan misalnya di bidang kesehatan misalnya, mencek kesehatannya. Ya ada di bidang agama, sehat jasmani, sehat rohaninya gitu. Nah, inilah yang mungkin sangat ya kita butuhkan ya. Memang zaman yang luar biasa pada saat ini, kalau kita lengah dan lalai ya, maka ya mungkin ya anak-anak kita akan bisa menjadi korban ya. Korban pelecehan ya kalau kita tidak hati-hati ya. Korban korban narkoba ya, korban pergaulan bebas, korban LGBT ya. Nah, disinilah ya sekali lagi bagaimana peran kita ya, bagaimana kita memberikan penyadaran kepada anak-anak ya, termasuk ya jangan sampai orang tua setelah menyerahkan ke sekolah ya maka menganggap itu adalah tugas sekolah untuk menjadikan anaknya anak yang baik ya.
Harus ya kolaborasi antara bagaimana tugas guru, bagaimana tugas orang tua ya. Karena paling lama anak tuh kan bukan di sekolah. Iya. Ya kalau anak di pesantren iyalah kan 24 jam di pesantren gitu. Ya, menjadi tugas ya daripada eh, guru ya, guru, kepala sekolah dan yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat ya anak-anak kita di sekolah ya kan sekolah negeri atau sekolah yang tidak boarding school ya kan anak-anak ya lamanya lebih lama di rumah ya. Nah, bagaimana kita melihat ya, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh orang tua ya dengan anak ya, sehingga memang anak memahami ya, menasihati mereka juga dengan kasih sayang ya, bukan dengan kekerasan ya. Karena kalau kita menasihati dengan kekerasan, anak diberikan menasihatinya dengan kekerasan, mereka bukan nurut ya, tapi marah mereka akan membalik ya, akan melakukan. Mungkin hanya di hadapan kita mereka tidak melakukan, tapi bisa jadi di belakang kita akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Maka dalam surat An-Nisa ya, ayat ke-9 ya, Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi setelah kita generasi yang lemah. Banyak kelemahan. Generasi yang lemah imannya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, ya, lemah mentalnya, lemah akhlaknya. Sehingga ketika banyak kelemahan seperti ini, maka mereka tidak akan mampu bagaimana pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, ya melalui HP-HP mereka tidak mampu membentengi diri mereka, karena apalagi ya, kalau mereka tidak menjalankan agama mereka masing-masing. Kalau yang Islam mereka tidak sholat misalnya, mereka tidak baca Al-Quran, bagaimana mungkin mereka bisa membatasi dirinya, ya, membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh yang luar biasa datang kepada kita, ya. Kalau mereka tidak dibentenginya pertama dengan sholat yang khusyuk, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya. Mungkin itu rasanya udah terjawab ya untuk Titin ya. Tugas kita memang berat ya, tapi sejauh mana kita memang sekali lagi kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat ya, termasuk ya rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah ya. Artinya gabungan bahwasanya seluruh masyarakat memang harus kita peduli ya dalam rangka untuk mewujudkan generasi ke depan yang lebih baik ya, bukan generasi yang lemah. Falyataqullah ya, maka bersegeralah bertakwa kepada Allah ya, wal yaqulu qaulan sadida, maka ucapkanlah kata-kata yang baik ya kepada anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa rinci dan sangat jelas sekali apa yang Umi sampaikan tadi atas dua penanya kita tadi. Saya rasa itu sudah sangat jelas ya. Nah, gimana nih Umi, masih banyak nih yang angkat tangan untuk bertanya, apakah masih kita persilakan atau gimana? Mungkin untuk dua lagi ya. Dua lagi. Oke. Tadi banyak yang angkat ya, kita pilih yang paling lama ya. Kalau nggak salah tadi ada Bapak Reza Citra itu udah lama angkat tangannya. Kemudian Ibu Harum satu lagi ya, kita pilih. Yang lain bersabar dulu ya. Silakan Pak Reza, hidupkan mikrofonnya, apa yang ditanyakan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga buat Umi untuk diizinkan untuk bertanya. Ini sebelumnya saya Reza dari Subang, Jawa Barat, namun sekarang lagi kuliah di Padang. Nah, dari 2 tahun ke belakang, alhamdulillah kami dari kawan-kawan waktu itu mengadakan forum atau organisasi, itu namanya organisasi ruang publik masyarakat nih. Di dalam organisasi ruang publik masyarakat itu yang pertama itu pengembangan antara pengembangan intelektual, sekolah jalanan, bahkan dengan perpus jalanan. Namun nih setelah 2 tahun ke belakang itu sering terjadinya konflik antara kami penggerak ruang publik masyarakat itu dengan orang-orang sekitar. Karena yang pertama, kata orang sekitar itu mengganggu akan ketertiban umumnya. Tapi bagi kami sendiri, karena latar belakang antara
pendiri-pendiri ruang publik masyarakat ini tidak jauh beda Mi, karena dari kami sendiri itu latar belakangnya yaitu mengenai kurang mampunya antara mohon maaf antara keluarga itu untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama itu saya sendiri. Nah, maka dari itu saya waktu itu berinisiatif untuk mendirikan organisasi ruang publik masyarakat. Nah, itu sebagai ajang untuk sosial dan untuk ingin melihat kawan-kawan yang di jalanan, contohnya anak-anak kecil atau bahkan yang udah mulai agak dewasa itu untuk bisa sekolah gitu nih. Nah, itu waktu itu kami bisa bikin ruang publik masyarakat, namun sampai saat ini itu sering terjadinya konflik nih. Ah, bagaimana sih nih menurut Umi caranya untuk buat kita tuh menekankan bahwa ke masyarakat-masyarakat yang bilang bahwa kami ini merasakan itu menekankan bahwa ke mereka tuh bahwa ya kami tuh pengennya kayak gini. Setelah waktu itu pernah dirundingin juga karena setelah waktu pas dirunding itu masyarakat-masyarakat setempat juga tidak ingin menerima gitu, tidak ingin menerima bantahan-bantahan dari kami. Mereka tuh cuma bisanya untuk mengusir dan mengusir gitu. Tapi kami dengan adanya kayak gitu waktu itu udah sampai 3 kali, itu yang membuat hati kami untuk udahlah berhenti aja untuk bikin ruang publik masyarakat, mungkin untuk kita untuk memperjuangkan atau mensejahterakan masyarakat-masyarakat sosial yang ada di sekitar kita tuh emang agak berat gitu. Nah, menurut yang aku mau tanyain ke Om itu, bagaimana sih nih caranya buat aku sendiri itu buat meneguhkan hati aku untuk ruang publik masyarakat ini untuk berdiri tegak gitu, dan bagaimana juga untuk cara menekankan kepada masyarakat itu bahwa yang aku mau ajarkan kepada orang-orang yang jalan itu ada hal yang baik gitu. Nah, mungkin yang aku tanyain kayak gitu aja. Kayak gitu aja Bu Moderator. Oke, ya. Jadi intinya pertanyaan bagaimana cara kita menyampaikan ke masyarakat ya agar komunitas ruang publik ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya langsung saja Umi ditanggapi. Ya, terima kasih ya Pak Reza ya. Memang kita melihat ya orang-orang yang peduli ya seperti ini kan orang-orang peduli yang harusnya mendapatkan dukungan ya kadang-kadang terjadi juga konflik gitu ya. Maka mungkin di sini kita sangat menyarankan bagaimana Pak Reza ya bisa bekerja sama mungkin dengan dinas sosial provinsi atau dinas sosial kota Padang ya kalau di Padang ya, sehingga memang lebih legal ya. Padahal ini kalaupun tidak bekerja sama ya itu kan suatu hal yang sangat bagus ya. Kita melihat ya ketika seperti di Purus ya, ada di Purus rumah lupa pula namanya yang membina anak-anak yang orang tuanya ada rumah yang anak soleh itu ya Mia? Enggak, bukan. Yang di Purus ya yang anak-anak itu dilatih ya, dan sebagian orang tuanya itu ada yang dipenjara karena narkoba ya. Kemudian anak itu dikumpulkan sehingga menghasilkan prestasi ya, bahkan sampai juara tingkat nasional ya di bidang seni, di bidang baca Quran gitu ya. Rumah apa ya? Lupa namanya. Singgah. Ya. Rumah singgah. Tanah ombak. Tanah ombak loh. Tanah ombak. Ya, tanah ombak ya, betul tanah ombak. Ya. Nah, itu kan luar biasa kan gitu ya. Nah, di sini ya kita melihat ya, orang-orang yang peduli seperti ini ya kan tidak semua orang yang bisa ya. Harusnya ini diberikan dukungan gitu ya. Maka kepada Pak Reza ya mungkin kita berharap ya nanti ini buat semacam komunitas atau mungkin seperti yayasan resmi ya, bagaimana membina anak-anak ini ya kan. Kalau mereka diberikan keterampilan yang cukup ya misalnya, kita yakin ya kalau mereka mungkin tidak mau sekolah misalnya, kalau yang mau sekolah ya bisa disekolahkan dengan dana Basnas bisa ya, bisa dengan Basnas provinsi bisa ya, Basnas kota bisa gitu ya. Jadi intinya hilang kayaknya tertekan. Ya, jadi bagaimana memang kita bekerja sama dalam hal ini Pak Reza ya, kita menginginkan bagaimana memang masyarakat itu melihat ya, kalau di Padang dulu ketika Buya membuat ada kerjasama dengan Angkatan Darat ya, Yon 133 ya, Yon 133 ya, untuk membina anak jalanan.
itu akhirnya banyak yang mandiri. Akhirnya malu yang mereka minta-minta di jalanan gitu ya. Akhirnya mereka mempunyai keterampilan, bisa membengkel ya, kemudian bisa memperbaiki HP, bisa pelatihan-pelatihan yang diberikan, keterampilan yang memang sesuai dengan keinginannya gitu ya. Sehingga mereka mampu akhirnya mengurangi ya daripada mereka meminta-minta di jalanan gitu ya. Ya karena kan ada juga sebagian yang suaranya bagus misalnya. Kita melihat seperti penyanyi-penyanyi jalanan yang suaranya bagus ya itu kan bisa kita orbitkan misalnya kita bisa kita salurkan ya bakatnya ya sehingga mereka tidak di jalanan tapi mungkin kita melihat misalnya di apakah itu dibutuhkan di hotel ya di kafe atau mungkin di rumah-rumah makan ya. Nah, ini kan suatu hal yang akhirnya mereka tidak di jalanan gitu ya. Jadi memang termasuk ya pentingnya ya apa ya mungkin rumah singgah ya bagi mereka ya sehingga mereka mendapatkan juga pembinaan mental, pembinaan spiritual, pembinaan agama ya yang tentu ya yang sangat penting ya. Sehingga bisa meminimalisir angka anak-anak jalanan yang mungkin bertebaran ya di mana-mana karena mereka menganggap ya ini biasanya kan diorganisir ya oleh orang-orang tertentu ya apalagi oleh orang tuanya yang memanfaatkan memanfaatkan ya anaknya ya untuk menghasilkan ya. Nah, ini yang harus kerjasama dengan pemerintah mungkin saya rasa akan lebih memudahkan dari Pak Reza nanti untuk ya memberikan solusi terbaik ya untuk anak-anak kita. Karena memang kita lihat anak-anak di jalanan ini bukan hanya orang anak-anak yang tidak mampu ya, tapi memang anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, ya tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian daripada orang tua, ya orang tua yang mungkin sibuk ya sehingga tidak ada waktu sedikit pun untuk anak ya, sehingga orang-orang yang memperhatikan itu orang-orang di jalanan. Ya inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Begitu kira-kira Pak Reza? Ya, saya rasa cukup jelas sekali ya Pak Reza atas pertanyaannya tadi. Karena poinnya itu adalah bagaimana komunitas ini bisa lebih ada kekuatan hukumnya ya Umi ya, agar bisa ada pertanggungjawabannya jika seandainya ada kendala nanti di masyarakat, maka akan ada hal-hal yang akan didukung oleh pemerintah nanti ketika sudah dilegalkan. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Harum ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harum. Langsung saja Kakak dan Umi, saya ingin bertanya. Banyak pada masa sekarang ini kita lihat anak-anak generasi muda yang sering sekali mereka berkata tidak mampu atas semua hal, padahal mereka belum mencobanya. Menurut saya sebetulnya mereka itu bisa, hanya saja mereka itu enggan untuk melakukannya. Jadi mereka tuh merasa susah dan tidak sanggup. Selain itu, mereka juga mengeluh semua serba menyedihkan. Seakan-akan hidup ini nggak ada enaknya. Saya harus bagaimana agar mereka itu bisa percaya sama kemampuan yang mereka punyai. Sekian saja Kak. Terima kasih kepada Kakak moderator dan Umi. Iya, terima kasih Harum. Pertanyaannya bagaimana agar generasi muda ini mampu mencoba kemampuannya ya, jangan hanya terpaku dengan apa yang sudah ada, tapi mereka harus scale up juga ya intinya. Ya, silakan Umi. Iya, memang kita melihat ya kondisi pada saat ini ya begitu rapuh ya kadang-kadang generasi muda ya. Tapi tidak semuanya ya. Dari ada oknum-oknum daripada tertentu ya rapuh sekali. Ya kita melihat ya kemarin ya anak mahasiswa gagah gitu ya jurusan kedokteran gitu ya yang bunuh diri kemarin ya yang berita yang heboh ya beritanya ya ini dan banyak lagi ya kasus-kasus bunuh diri pada saat ini ya yang terjerat pinjol ya rentenir ya banyak sekali kasus-kasus seperti ini ya dan termasuk kasus-kasus penipuan ya korban-korban daripada penipuan ya ini memang ya sekali lagi ya bagaimana ya memang kita kembali ya bagaimana memang anak-anak kita ini harus ada keterampilan ya sehingga mereka memang dengan keterampilan yang dia miliki hobi yang dia miliki misalnya yang hobi mungkin
hobi merangkai bunga, misalnya bisa membuat merangkai bunga. Yang hobi melukis, bagaimana disalurkan hobi lukisnya. Yang hobi menyanyi, bagaimana memang kalau suaranya bagus, bagaimana disalurkan ya kemampuannya. Kalau yang hobi menari misalnya, kan kalau yang bacaan Qur'annya bagus, bagaimana memang itu diasah ya sehingga dengan Al-Qur'an itu mereka mampu untuk menghidupi dirinya. Ya, inilah yang mungkin kita melihat ya bahwasanya tergantung sekali lagi memang kita orang tua ya harus begitu melihat ya kemampuan daripada anak-anak kita, bagaimana kita mengasahnya. Ada tempat-tempat peluang untuk itu. Ada tempat-tempat untuk memberikan pelatihan untuk mereka. Ya, karena Umi bertemu juga orang yang melakukan pelatihan untuk melukis ya tingkat nasional ya, itu mereka buka di Padang malah gitu ya. Nah, dan anak-anak yang berbakat melukis misalnya ya, itu mereka akan bisa berpenghasilan ya. Memang beda ya kita melihat ya kondisi kita dengan orang-orang di misalnya di luar negeri ya. Ketika kita melihat ya ada seorang anak yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi orang tuanya tidak begitu oh ini harus disuapin nasi, tidak ya. Justru kalau kita melihat secara kok tega kali ya orang tuanya ya. Kok yang seperti itu ya memasaknya dengan memegangnya dengan mulut ya dan lain sebagainya. Kok begitu tega? Padahal orang tuanya bagaimana mendidik anaknya mampu ya mereka suatu saat ya tidak ada orang tua ya mereka mampu untuk hidup sendiri ya. Mampu menjadi inspirasi. Kan kita lihat ya seorang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi menjadi pengusaha besar gitu ya. Menginspirasi ya orang-orang lain ya yang banyak kita melihat ya. Kalau kita lihat ya, banyak ya kita lihat di YouTube ya. Ketika mengambil pelajaran, kita bisa mengambil kemajuan ini ya. Kita tidak bisa stop kemajuan, tidak bisa gitu ya. Tapi bagaimana kita memang memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, memberikan pengawasan, memberikan hal-hal aturan-aturan mungkin kepada anak-anak ya, sehingga mereka dengan adanya kemajuan ini mereka mengambil poin-poin yang positif ya dalam kehidupannya, meniru hal-hal yang baik ya dalam yang ada dilihatnya ya, dan meninggalkan men-skip ya hal-hal yang tidak perlu ya mereka lihat. Disinilah ya mungkin ya sehingga insya Allah ya kita yakin bahwasanya generasi muda kita akan bisa terselamatkan ya dengan sekali lagi kita orang tua, para guru ya memang harus peduli dan masyarakat ya sehingga anak-anak itu bukan anak-anak kita sendiri gitu ya. Sebagaimana orang dulu mencontohkan bahasanya satu yang melakukan kesalahan ya bukan hanya orang tuanya tapi orang tua yang lain menasihatinya, memberikan pembelajaran kepadanya gitu ya. Dan semua orang ketika peduli dalam hal ini tentu ya akan bisa meminimalisir ya angka-angka mungkin kenakalan remaja ya atau hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat ini. Begitu Ibu Harum ya. Iya. Jadi gimana udah terjawab ya Bu Harum atas pertanyaannya. Saya rasa untuk pertemuan kita malam ini kita cukup saja ya Umi karena waktu Umi sangat terbatas. Jadi kita pahami juga, mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang belum sempat diberi waktu untuk bertanya. Insya Allah nanti di minggu depan kita akan adakan lagi pertemuan Zoom webinar. Nah ini dia temanya di sini ya. Tentang mengatasi kecemasan ibu akan pilihan karir dan masa depan anak. Nah, ini masih tentang tema ibu dan anak. Nah, bagaimana cara kita itu memang harus membimbing generasi muda ini bagaimana menjadi lebih sukses dan lebih baik lagi. Kita ucapkan syukran jazakillah kepada Umi yang telah memberikan webinar pada malam hari ini. Sangat banyak sekali ilmu dan ini Bu ini Umi mohon maaf ya kepada mungkin belum puas ya jawabannya, nggak apa-apa ya tapi mudah-mudahan bisa kita diskusikan lagi ya karena memang tentu ya belum terjawab ya mungkin semuanya dari apa yang ditanyakan tadi ya tapi kita yakin ya insya Allah ya karena Umi masih ada satu acara lagi ya yang sedang ditunggu-tunggu juga
Ya, ini webinar acara Umi yang ke-12 untuk hari ini. 12 ya. Aduh, Masya Allah. Nah, masih ada satu lagi Masih yang semangat ke-13. dan kuat ya Umi ya Ya. sampai malam ini. Iya, mohon doanya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya bermanfaat ya, terutama untuk Umi sendiri dan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan yang belum puas ya bisa ditanyakan kembali. Tema hari ini yang belum puas bisa minggu depan pun masih Minggu bisa. depan kita pertemuan lagi ya Umi ya. Insya Allah semoga Mohon maaf diberikan ya atas kesehatan segala terus ya kekurangan. tuh Umi. Ya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, Umi pamit ya karena harus berangkat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang penanya 4 orang tadi silakan berikan nomor handphonenya. Komen nanti di grup ya, yang 4 orang penanya tadi, karena kita ada door prize yaitu pulsa 100.000. Nah, ini adalah salah satu bentuk motivasi kita pada malam hari ini, karena Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan yang menyempatkan hadir mendapatkan ilmu bersama, sharing bersama Umi Harneli malam hari ini. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kata-kata saya. Saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan ada lagi pertemuan webinar ini bersama Umi Harneli, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan menariknya. Tentu itu akan menjadi sesuatu yang positif untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Jangan lupa yang 4 orang penanya tadi silakan komen di grup ya. Sudah tergabung ya semuanya di grup WA yang hadir di Zoom malam ini? Sudah. Ya, alhamdulillah dapat reward hari ini ya, dapat pulsa 100.000. Insya Allah minggu depan kita juga akan memberikan door prize pulsa 100.000. Insya Allah ya. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini webinar malam hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.